Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Hasanuddin, NIM 192142100, Program Studi Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Samira Dunakir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, studi kasus perusahaan LQ 45 dengan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Pak Sahad SPD MPD sebagai pembimbing 1 dan Ibu Dr. Anda Haryani Dres MSI sebagai pembimbing 2. Langsung saja pada bab 1 pendahuluan, adapun yang melatar belakangi proposal ini yaitu tujuan secara umum yang diketahui publik dari perusahaan dalam memperoleh keuntungan sebanyak mungkin sesuai dengan visi dan misi pengelolaan perusahaan. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya tidak hanya sebatas meraih keuntungan saja, tetapi tujuan lain yang lebih spesifik, yaitu memberikan keuntungan kepada pemilik saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan mampu mencapai laba yang ditargetkan. Banyaknya muncul perusahaan-perusahaan baru membuat persaingan semakin ketat. Perusahaan mulai berkembang tidak hanya fokus pada internal perusahaan atau meningkatkan keuntungan saja, tetapi mulai melihat kondisi eksternal perusahaan dengan pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar dan kesenjangan sosial. Akibat aktivitas perusahaan yang tidak tertanggulangi, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep suatu perusahaan di mana bertanggung jawab atas dampak aktivitas operasionalnya terhadap karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya serta lingkungan. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang 4 Tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial dan perseroan terbatas, disebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu perusahaan yang menunjukkan kinerja CSR dengan membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Suatu perusahaan akan bertahan jika mendapatkan keuntungan atau profit. Profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan return on equity atau ROE. Semakin tinggi hasil dari perhitungan ROE, maka harga saham juga akan tinggi dan nilai perusahaan akan baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian terbagi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis bagi perusahaan yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perusahaan, khususnya perusahaan LQ45 dalam menilai tingkat pertumbuhan profitabilitas dan nilai perusahaan, serta mengevaluasi kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosial sebagai kegiatan eksternal perusahaan. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat dalam melakukan investasi bagi calon investor di perusahaan LQ45. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan referensi kajian akademik terkait judul penelitian pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai perusahaan LQ45. Selanjutnya, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh CSR
dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya pada bagian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Menurut Purnaya 2016, nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap memiliki kelayakan oleh calon investor untuk membelinya jika perusahaan akan dijual. Adapun indikator nilai perusahaan yaitu Price Earning Ratio atau PER, Price to Book Value atau PBV, dan Tobin Skew. CSR menurut Kars 2003 adalah tanggung jawab sosial sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya membatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. Menurut Untung 2017 mengemukakan secara konseptual pengungkapan atau disclosure merupakan bagian dari menyeluruh dari laporan keuangan secara teknis. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat statement keuangan. Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab sebuah perusahaan. Pengungkapan CSR mengacu pada 91 item pengungkapan cocok digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena pengukuran pengungkapan ini digunakan dengan mengadopsi berdasarkan GRI atau Global Reporting Initiative 4 dan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan. Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau profitabilitas pada penjualan aset dan modal saham tertentu. Menurut Wiagustuni dalam Juliana 2017, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan pengelolaan. Profitabilitas dapat diukur dari modal itu sendiri maupun dari semua dana diinvestasikan ke dalam perusahaan. Adapun indikator dari profitabilitas yaitu Gross Profit Margin atau GPM, Net Profit Margin atau NPM, Return on Asset atau ROA, dan Return on Equity atau ROE. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitiannya ini yaitu hasil dari penelitian Soleha tahun 2020 dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai T statistik dihitung sebesar 1295158. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu hasil dari penelitian Riando 2022 dengan judul Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening pada perusahaan tambang PT Adaro Energi periode 2015 sampai 2019. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh profitabilitas dengan arah hubungan yang positif. Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian dari Johan dan Septariani tahun 2020 dengan judul Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Hasil penelitian Return on Equity atau profitabilitas tidak terpengaruh signifikan terhadap Price to Book Value atau nilai perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Selanjutnya pada bagian bab 3 yaitu variabel dan desain penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah CSR sebagai X1 dan profitabilitas disimbolkan sebagai X2 serta variabel terikat yaitu nilai perusahaan disimbolkan sebagai Y. Adapun desain penelitian bisa dilihat dari gambar yang tertera. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Maka sampel penelitian berjumlah 25 perusahaan sehingga sampel yang digunakan pada penelitian sebanyak 75 sampel. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen harga saham Closed Date, laporan keberlanjutan, dan laporan keuangan. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah data hipotesis yang diajukan dengan menggunakan uji statistik. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berkanta, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Itulah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.